Wa qad qalu innal ilma kana fi sudurir rijal. Dulu para ulama mengatakan tadinya ilmu itu sesungguhnya ada di dadanya para ulama. Ada dikisahkan sama Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi di muqaddimahnya di situ. Dulu para ulama nggak boleh muridnya nyatet ilmu itu, nggak boleh. Nggak boleh nyatet itu. Dimarahin sama gurunya. Ya. Kanu fi sudurir rijal. Jadi dulu itu semuanya dihafalkan. Illa Al-Quran bas dicatat. Semantaqala ilal kutub. Kemudian ilmu itu berpindah dari dadanya para ulama ditransfer ke kitab-kitab. Nah, nanti di sini ada cerita ulama ngarang kitab itu lagi di penjara. Lagi di penjara di dalam sumur, muridnya di atas. Mengimlakkan hafalannya beliau. Jadi 30 jilid. Itu dikarang di dalam sumur itu. Sampai sekarang riwayatnya, kitabnya nyampe kepada kita. Karena muridnya sadar, wah ini guru saya kalau nggak ditransfer ilmunya, nggak dipindah ke kitab, bisa hilang dengan seiring dengan meninggalnya beliau. Akhirnya ditransfer. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa sharat mafatihu bi'aidir rijal. Nah, setelah berpindah dari dadanya ulama ke kitab, maka jadilah kunci-kuncinya tetap di tangan para ulama. Ya, kuncinya tetap di para ulama. Ya kalau nggak percaya masuk aja ke dalam. Ayo mau belajar yang mana dulu tuh kitab tuh? Saya ngomong itu kitab hadis semua. Hadis yang mana yang mau dipelajari dulu? Nggak bisa, tetap kuncinya di tangan para ulama. Ya, habis itu bonek. Wah, kita kan bisa belajar sendiri atau tidak. Nggak bisa. Tetap kepingin satu ilmu harus belajar sama para ulama. Ya, kalau nggak percaya buktiin ada orang mu'alaf kasih terjemah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, kasih terjemah Al-Quran. Berapa tahun bisa sholat kira-kira? Buka Sahih Bukhari bab pertama tentang turunnya wahyu. Buka lagi Sahih Muslim tentang ilmu, tentang ini. Kira-kira berapa tahun baru bisa sholat? Yang ada bingung ya. Nanti Ramadan insya Allah kita bahas. Kita Bulughul Maram. Wa sharat mafatihu bi'aidir rijal. Tetap kunci-kuncinya di tangan para ulama. Allah yukrimna wa yaj'alna wa iyyakum minhum. Ya. Moga-moga kita dimuliakan sama Allah Ta'ala, dijadikan sama Allah yang megang-megang kunci-kunci ilmu insyaallah. Wa hadzal kalam yaqdi bi alla budda fi tahsilihi min ar-rijal. Statement ini, pernyataan ulama ini, ya, konsekuensinya adalah bahwa harus ya menghasilkan ilmu itu dari para ulama. Id laisa wara'a hatainil martabatain marma indahum. Sebab tidak ada selain dua derajat ini, ya, kalau enggak hafal, kalau enggak dari catatan para ulama, itu enggak ada lagi dari mana sumber ilmu. Walaupun nanti para ulama ada membagi ilmu itu jadi dua. Yang pertama ilmu nagel, nah, ini ilmu yang hasil menukil. Yang kedua ilmu hasil iddia, hasil mengaku bahwa saya tahu ini. Nah, akhirnya ditetapkan kaidah. Kalau dari menukil, bagaimana kita tahu bahwa tukilannya itu benar, validitasnya gimana caranya membuktikan bahwa yang dia nukil, yang dia ceritakan, yang dia sampaikan dari menukil itu benar. Gimana caranya? Kata para ulama, kaidahnya fas-sahih. Cara menukilnya harus memenuhi syarat-syarat kesahihan periwayatan. Habis itu ad-di'a, al-iddia, ini mengaku ilmu. Oh, saya ngaku saya menemukan satu teori, saya menemukan satu prinsip keilmuan bla 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 bla.
Gimana membuktikan bahwa yang dia nyatakan itu benar? Ini ibu-ibu ngerti nggak ini? Agak sepaneng sedikit ya. Jadi sumber ilmu dua. Dari mana kita dari ilmu? Dapat dari nukil. Semua yang ada di buku-buku rata-rata dari nukil. Ini menukil ulama sebelumnya, menukil ahli pakar sebelumnya, mau buku fisika, buku kimia, buku Kola Einstein, Kola Albert, siapa, itu nukil. Nah, si penemunya tadi iddia, dia mengaku menemukan teori, kan gitu ya. Jadi sumbernya ilmu dua. Kalau enggak menukil, cara membuktikannya gimana kalau menukil? Fasahih, harus mengikuti kaidah keabsahan, kesahihan penukilan. Nanti dicek siapa orangnya, bersambung enggak dan sebagainya, syarat hadis sahih itu. Atau iddia, dia mengaku menemukan teori bahwa air itu begini, atau asap itu begini, menemukan energi listrik, menemukan ini. Gimana cara membuktikannya? Fadalil. Nah, harus ada dalilnya, harus ada bukti empirisnya, gimana diuji ya, 3 kali, 5 kali, 10 kali benar teorinya, oh berarti ini ilmu gitu. Itu sepanjang sejarah isinya cuma itu.